Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi statistika, khususnya cara mencari nilai kuartil 1 dan kuartil 3 pada tabel data kelompok. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Langsung aja kita lihat ya soalnya. Oke, di sini ada data ya, nilai suatu ulangan misalkan gitu ya. Di sini untuk kelas 50 sampai 54 ada 5 orang atau 5 siswa, kemudian 55 sampai 59 ada 8, 60 sampai 64 ada 10 ya, 65 sampai 69 ada 7, kemudian 70 sampai 74 ada 6. Nah, sekarang coba kita hitung H1 dan H3. Ini yang kuartil bawah, ini yang kuartil atas ya. Nah, sekarang kita ingat dulu rumus dasar dulu ya. Rumus dasarnya apa? Q1 itu apa? Q1 itu kan dirumuskan dengan tepi bawah kelas ya. Tepi bawah kelas Q1 ditambah apa? 1/4 N. Oke. Kemudian kita kurangi dengan sigma F Q1 dibagi dengan F Q1 frekuensi kelas kuartil bawah gitu kan. Kemudian kita kalikan dengan C, itu panjang interval kelas. Ya, ini untuk kuartil bawah ya. Kalau kita cari kuartil atas atau Q3, itu tepi bawah kelas Q3 ya. Atau tepi bawah pada kelas kuartil ketiga. Kemudian di sini 3/4 N ya, kita kurangi dengan sigma F3 kita bagi dengan frekuensi kelas Q3 kita kalikan dengan C. Jadi cuma perbedaan pada ini ya, 3/4 dan 1/4 N ini ya. Dan di sini frekuensi kumulatif Q1 dan Q3. Oke, jadi intinya rumusnya sama ya. Sekarang coba kita hitung satu persatu, tapi kita tentukan dulu di sini kan mengandung N ya. Kita cari jumlahnya siswa dulu. Oke, kita tentukan dulu N-nya berapa. Di sini 5 tambah 8, 13 tambah 10, 23 ya. 23 tambah 7 kan 30. Tambah 6 berarti 36 ya. Oke, kita peroleh jumlah semua siswa itu ada 36. Nah, sekarang kita hitung Q1 dulu. Q1 itu kan terletak pada 1/4 N ya. 1/4 N. Kita cari letaknya dulu. Pada 1/4 N itu di mana? Di kelas mana gitu ya. Berarti kan 1/4 N dikali 36 kan sama dengan 9 ya. Oke. Jadi kelas kuartil 1 itu pada urutan ke-9. Kalau kita cari di sini ya, pertama kan ini 5. 5 tambah 8 itu kan 13. Artinya sudah melebihi 9 ya. Artinya apa? Artinya kelas di Q1 itu terletak pada ini ya. Nah, pada kelas antara 55 sampai 59. Nah, dari sini setelah kita tahu di sini, berarti kita cari tepi bawah kelas Q1 dulu. Ya. Caranya kan tepi batas kelas bawah kan 55. Berarti kalau tepi bawahnya itu 55 dikurangi 0,5 ya, atau dikurangi setengah ya. Itu sama dengan 54,5. Gini kan? Kemudian frekuensi kelas Q1. Nah, di sini frekuensinya ada berapa nih? 8 ya. Oke. Kemudian sigma F Q1, jumlah frekuensi sebelum kelas Q1. Di sini sebelumnya cuma ada 5. Kita tulis di sini 5. Gitu ya. Oke, kemudian C, panjang kelasnya berapa nih? Panjang interval kelas di sini 50 sampai 54. Itu berarti ada 50, 51, 52, 53, 54. Berarti ada 5 ya. Atau cara kedua kita kurangi aja. Ini 55 dikurangi 50. Itu kan hasilnya 5 ya. Nah, artinya kita peroleh panjang interval kelasnya adalah 5. Nah, sekarang kita hitung Q1 menggunakan rumus yang tadi ya di awal. Ini ya, kita masukkan angkanya langsung aja. Di sini TB Q1 ini berarti kan 54,5 ya. Ditambah 1/4 N, tadi 1/4 N berarti kan 9 ya.
9 kita kurangi sigma FQ1 tadi ini 5 ya. Oke, 5 dibagi dengan 8. Kita kalikan dengan C-nya itu kan 5 ya. Oke, sehingga kita hitung ini 54,5 ditambah 4/8 dikali 5. Nah, 4/8 itu kan setengah ya. Setengah kali 5 berarti kan 2,5 ya. Oke, sehingga ini menjadi 54,5 ditambah seberapa ini? Setengah kali 5 itu kan 2,5. Berarti 2,5. Sehingga kita peroleh berapa nih? 54,5 ditambah 2,5 hasilnya adalah 57. Nah, jadi kita peroleh Q1 itu adalah 57. Gitu ya. Mudah ya. Nah, sekarang kita cari Q3 ya. Ini berarti kan sama caranya. Berarti kita cari dulu kelas Q3 itu di mana, gitu kan? Caranya kan Q3 itu kan 3/4N ya. Nah, berarti kan 3/4 kali 36. Hasilnya adalah 27. Maksudnya artinya gini. Posisi Q3 itu terletak pada urutan ke-27 setelah data diurutkan. Berarti kalau di sini kita cari urutan yang ke-27 itu di mana kelasnya, gitu ya. Coba kita hitung. Di sini 5 tambah 8 13 ya. 13 tambah 8, 13 tambah 10 23. 23 tambah 7 30. Ternyata di sini sudah melebihi 27. Artinya di sini kan urutan yang ke-27 itu ada di kelas ini, ya. Paham ya? Nah, setelah itu kita tentukan dulu ini TB Q3-nya dulu. TB Q3 itu kan tepi bawah kelas Q3 kan 65 dikurangi setengah ya. 65 kita kurangi setengah 0,5. Jadi 64,5 gini ya. Kemudian frekuensi kelas Q3 itu ada 7 ya. Kemudian sigma F3 jumlah frekuensi sebelum kelas Q3. Berarti kita hitung Q3 kan di sini. Berarti kelas frekuensinya sebelumnya berarti kan 5 tambah 8 tambah 10 ya. 5 tambah 8 ke 13, 13 tambah 10 23. Oke, 23. Kemudian kita cari C-nya sama ya. C-nya itu 5. Oke, setelah itu kita hitung Q3 ya. Itu sama dengan TB Q3. Berarti kan di sini 64,5. Gini ya. Oke, kemudian ditambah 3/4N berarti kan 27. Kita kurangi dengan sigmanya berapa tadi? 23. Kita bagi dengan 7 ya. Kita kalikan dengan 5 ya. Di sini kita peroleh 64,5 ditambah 27 dikurangi 23 itu kan 4/7 dikalikan 5. Ya, di sini 64,5 ditambah berapa ini? Ini 4 kali 5 itu kan 20 ya. 20 kita bagi 7. Kalau kita gunakan kalkulator itu hasilnya 2,857. Nah, sekarang kita hitung ini. 64,5 ditambah 2,857 berapa? Ya, 67,3 ya. 57. Oke ya. Nah, jadi kuartil atas atau Q3 itu adalah 67,357. Oke ya, begitu sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.